di surganya kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir insyaallah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan pertemuan yang keenam dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita lihat di antara pelajaran dan hikmah dari perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa opsi-opsi dakwah, opsi-opsi yang harus kita sediakan dalam rangka untuk mencapai tujuan ridho Allah Subhanahu wa taala harus beragam, dan tidak ada langkah mati bagi dakwah. Tidak ada langkah mati bagi dakwah. Tidak ada langkah mati untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan dari peristiwa ini juga atau kisah ini juga kita bisa ambil hikmah bahwa yang dianggap sukses dan berhasil di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan hanya pada kisaran angka. Berhasil mendapatkan angka sekian atau target sekian. Tetapi yang paling penting Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang dinamakan sukses dan berhasil itu ketika setiap langkah dan jalan yang kita jalani sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang paling penting. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berpindah-pindah dari Babilonia ke Haran di daerah Baitul Maqdis, kemudian juga ke Mesir, setelahnya kemudian ke Tayammun di dekat Baitul Maqdis di Palestina, kemudian menempatkan keturunannya itu Nabi Ismail alaihissalam di Mekah Al-Mukarramah, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan hasil dari yang tidak diduga-duga. Selagi semuanya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dijalankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan bukan hanya itu, tetapi juga Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik keluarganya, istrinya dan anaknya dididik untuk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi selagi yang disampaikan Nabi Ibrahim itu adalah perintah Allah kepada anak dan istrinya, walaupun itu berat, tetapi istri dan anaknya menerima perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, justru keberhasilan dakwah Nabi Ibrahim itu bukan pada saat menjalankan perintah itu. Bahkan keberhasilan itu diberikan Allah Subhanahu wa taala jauh setelah Nabi Ibrahim alaihissalam wafat. Jauh, bahkan sampai di masa Nabi Ismail alaihissalam. Kalau seandainya Nabi Ibrahim tidak sukses di Babilonia, gagal di Haran, kemudian mungkin dianggap sukses di Tayammun, tetapi keberhasilan dakwah Nabi Ibrahim dengan menempatkan istri beliau Siti Hajar dan anak beliau Nabi Ismail alaihissalam, maka justru Allah Subhanahu wa taala menjadikan jazirah Arab. Bayangkan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Jazirah Arab semuanya sampai hari ini merupakan umat Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan rencana Allah Subhanahu wa taala terkait dengan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah lahirkan dari keturunan beliau Nabi terakhir yang mulia, Nabi agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, keberhasilan apa yang lebih hebat daripada ini? Tidak ada yang lebih hebat daripada ini, daripada kesuksesan yang
terima dan diraih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, ya, seorang nabi yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita sholat pun kita sebutkan nama beliau. Ya kan? Kalau sholat kita sebut nggak nama Nabi Ibrahim, Bapak Ibu? Kita sebutkan. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang ketabahan dan hasil didikan Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Dan bahkan berbagai macam ruang gerak dan langkah serta tapak tilas yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini disimbolkan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai bentuk ibadah. Bayangkan Bapak Ibu. Ya. Contohnya apa? Di Mekah dibangun Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya kan? Kemudian Ka'bah yang dibangun itu menjadi pusat ibadah umat Islam sampai hari ini. Dan sampai hari kiamat insyaallah. Ya. Kemudian juga Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, dengan berlarinya atau berjalannya Siti Hajar alaihissalam dari Safa ke Marwah, balik lagi ke Safa, kemudian ke Marwah, itu dikekalkan Allah dalam ibadah umroh, yaitu sa'i dan ibadah haji. Jadi kalau Ka'bah itu tawaf, umroh maupun ibadah haji, ya, dikekalkan Allah kisah itu. Bahkan tempat Nabi Ismail diletakkan oleh Siti Hajar disebut dengan Hijr Ismail. Bahkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri, ya, membangun Ka'bah, ada batu di situ, kemudian Nabi Ibrahim berdiri. Kalau kita pernah datang ke Masjidil Haram, dekat Ka'bah itu ada namanya Maqam Ibrahim. Nah, disebutkan pula namanya Maqam Ibrahim, itu bekas tapak Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikekalkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu jamaah itu tapaknya itu besar itu. Wah, subhanallah, ya kan? Berarti Nabi Ibrahim postur tubuhnya juga besar, ya. Tapi nggak tahu kita berapa tingginya dan besarnya. Yang pasti dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di antaranya adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan Siti Hajar di dekat Ka'bah, kemudian Nabi Ismail alaihissalam, ya, kemudian didatangkan Allah suku Jurhum datang ke Mekah dalam keadaan Mekah itu kering, kerontang, tidak ada kehidupan, yang ada hanya sumur Zam-Zam yang dimiliki oleh Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Maka dengan suku Jurhum itulah mereka bisa hidup. Ya, Allah datangkan orang. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anak yang sudah didamba-dambakannya sampai usia Nabi Ibrahim 86 tahun. Ya, tidak dapat anak. Tiba-tiba disuruh diasingkan di Mekah, nggak ada kehidupan, dan takkan tahu Nabi Ibrahim ketika itu bahwa suku Jurhum, kabilah Jurhum itu akan datang. Nggak tahu Nabi Ibrahim. Ya. Dan dalam riwayat disebutkan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah bahwa Nabi Ibrahim datang ke Mekah itu 3 tahun sekali. Dari mana? Dari Palestina. Dari Palestina datang ke Mekah 3 tahun sekali. Bayangkan Bapak Ibu jaraknya itu. Ya, 3 tahun sekali datang ke Mekah. Dan datang ke Mekah itu selalu membawa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dalam surat As-Saffat, ya, ayat 99 sampai 113, boleh juga Bapak Ibu lihat Al-Qur'an, ya. Ketika Nabi Ibrahim berkata, Rabbi habli minas sholihin, wahai Allah, karuniakanlah aku anak yang soleh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kata Allah, maka kami berikan kepada Nabi Ibrahim itu anak yang halim. Halim itu lembut. Yang dimaksud dengan halim di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, maksudnya orangnya murah senyum, nggak pernah marah ini Nabi Ismail alaihissalam. Dan selalu memiliki sensitivitas yang tinggi untuk mematuhi dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi ghulamin halim. Ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Kata Nabi Ibrahim,
ya ketika Nabi Ismail sudah mulai tumbuh ya menjadi anak-anak yang mulai bisa berpikir, mulai bisa memahami, Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni adbahuka." Aku melihat dalam mimpi, kata Nabi Ibrahim, bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Kira-kira apa pendapatmu? Ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini jelas. Yang disampaikan Nabi Ibrahim itu cuman kisah dalam mimpi. Kisah dalam mimpi. Apa mimpinya? Anni adbahuka. Bahwa aku menyembelihmu. Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya bahwa Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Ya. Fanzur madza tara. Kira-kira apa pendapatmu? Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di antara ini Pak Bu, keagungan Allah Subhanahu wa taala terhadap para nabi dan rasul, itu mimpinya para nabi dan rasul itu Bapak Ibu, itu memiliki dua hal yang harus ditunaikan. Pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa kalau Nabi mimpi itu disebut dengan ar-ru'ya as-sadiqah. Mimpi itu pasti benar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama. Ar-ru'ya as-sadiqah, benar dari Allah, kafalaqis subh, ja'at kafalaqis subhi, bahwa mimpi itu akan terjadi seperti terbitnya waktu subuh. Maksudnya apa? Kalau Nabi itu mimpi sebuah kejadian, itu harus terjadi. Baik itu Allah yang menterjadikannya, atau konsekuensi yang kedua, kalau mimpi itu harus terjadi dan harus dilakukan oleh Nabi itu. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini repotnya jadi Nabi. Kalau sudah mimpi itu gitu repotnya Pak. Ya. Jadi mimpinya itu jadi kenyataan yang pertama. Yang kedua, kalau memang itu terkait dengan Nabi itu sendiri, maka Nabi itu harus menunaikan sebagai perintah Allah. Nah ini repot kalau jadi Nabi. Kalau mimpi ini harus terjadi. Kemudian yang kedua, kalau menyangkut dengan dirinya harus ditunaikan. Ketika dikomunikasikan kepada Nabi Ismail alaihissalam, makanya Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Nabi Ismail, "Fanzur madza tara." Kira-kira pendapatmu apa? Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, bayangkanlah ya, kalau seandainya Bapak Ibu jadi Nabi Ibrahim, ya, ketika mendapatkan mimpi bahwa akan menyembelih anak sendiri, ya, menyembelih anak sendiri, Nabi Ibrahim alaihissalam ini menunaikannya dengan cara apa? Dengan cara diskusi dulu sama anaknya. Jadi untuk menunaikan sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala, ternyata nggak boleh maksa-maksa Pak. Harus diskusi. Ya, kalau melihat dari hikmah kisah ini, sama anak-anak kita harus diskusi, bicara sampai dia paham betul perintah Allah, kemudian dia menjalankannya. Tapi subhanallah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan ketika perintah Allah Subhanahu wa taala menyangkut sesuatu yang buruk akan terjadi terhadap anaknya pun disampaikan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Bayangkan Bapak Ibu, menyembelih bukan tanggung, menyembelih anak. Ya, kira-kira kalau Bapak Ibu mimpi dapat perintah Allah seperti itu dan memang perintah Allah, mau nggak kira-kira menunaikannya? Wah, mungkin banyak alasan dulu sama Allah, ya Allah boleh nggak yang lain gitu. Ya, menyembelih anak sendiri. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang hebatnya Nabi Ismail mengatakan, ya, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Kata Nabi Ismail, wahai ayahanda, tunaikan, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah. Engkau akan mendapatkan diriku insyaallah, jika Allah berkehendak, minas sabirin, termasuk hamba-hambanya yang sabar. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini jawaban dari seorang anak
yang ditarbiyah, yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kira-kira Bapak Ibu jamaah sekalian, ya, kalau seandainya Nabi Ismail yang begitu luar biasa halim, lembut terhadap perintah Allah ini, kemudian punya keturunan yang banyak, keturunannya 12 orang, kemudian cucu-cucunya banyak, usianya panjang, ya, kira-kira cerah nggak masa depan, Pak? Cerah. Ya. Waktu itu masih baik, masih kecil, ya, masih kecil, belum punya anak, masih kecil Nabi Ismail alaihissalam ketika itu. Ya abatif al-ma tu'mar, silahkan tunaikan. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, menunaikan. Jadi bukan Nabi Ibrahim sekedar diskusi, tetapi juga menunaikan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Bukan tanggung-tanggung. Ketika keduanya sudah menyerahkan diri kepada Allah. Yang satu mimpi dan yakin itu perintah Allah, yang satu lagi mendengar mimpi ayahnya akan menyembelih dirinya, juga yakin perintah Allah. Falamma aslama tallahu lil jabin. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menunaikannya. Jadi pisau itu disiapkan untuk disembelihkan kepada anaknya, kemudian ditajamkan, berbagai macam proses, ya, yang dilakukan Nabi Ibrahim supaya proses penyembelihan anaknya ini tidak terlalu menyakitkan dengan menajamkan pisau ketika itu. Dan Nabi Ismail alaihissalam juga sudah berada di tempat yang sudah disediakan untuk disembelih, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menggerakkan pisau itu di leher Nabi Ismail alaihissalam, digerakkan, Pak. Jadi bukan sekedar merapat pisau itu kemudian Nabi Ismail berganti. Kita kan udah tahu kisahnya. Kalau Nabi Ibrahim nggak tahu itu. Memang betul-betul digerakkan di leher Nabi Ismail alaihissalam. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan pisau itu tidak sama sekali melukai, ya, leher Nabi Ismail alaihissalam. Sebagaimana api tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia dibakar, begitu juga pisau yang tajam ini tidak sama sekali melukai Nabi Ismail alaihissalam. Padahal udah kuat itu, udah maksimal. Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah? Wa nadainahu ayya Ibrahim. Kemudian kami memanggil wahai Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala. Qad saddaqta ar-ru'ya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Jadi yang penting bagi Allah Subhanahu wa taala ketulusan kita menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita tulus menjalankannya. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam ini Bapak Ibu bukan sekedar ceritanya menyembelih anak sendiri. Ini anak udah usia 86 tahun Nabi Ibrahim baru hadirnya anak ini. Kemudian disuruh sembelih. Kemudian kalau disembelihnya sama orang mungkin nggak jadi masalah kali. Ini yang menyembelih harus dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Ibrahim, engkau telah jujur, ya, telah tulus dalam menunaikan perintah demi ridha Allah Subhanahu wa taala. Inna kadzalika najzil muhsinin, lulus kata Allah. Jadi lulus itu Bapak Ibu bukan sekedar dapat angka-angka, tetapi lulus itu adalah merupakan sebuah proses yang dalam proses itu kita terus berada di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan ide kita, buah pikir kita, sikap kita, perbuatan kita, kesungguhan kita. Kita keluarkan semua potensi kita. Untuk apa? Untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, perkara bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala membuat itu berhasil, itu kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang tidak tergambar kepada kita keberhasilan seperti apa yang akan didatangkan Allah. Itulah pesan dari kisah ini. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inna hadza lahwal bala'ul mubin. Ya. Ini betul-betul ujian yang sangat luar biasa yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau seandainya kitalah Pak
Bu, yang diminta Allah seperti itu pasti kita nggak sanggup. Tapi banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih ringan daripada ini pun kita nggak buat. Ini kisah ini diceritakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa fadainahu bidzibhin azim. Kemudian Allah ganti itu Nabi Ismail yang disembelih itu dengan akhirnya menyembelih seekor kibas, seekor domba. Bukan sembarang domba, domba yang besar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa tarakna alaihi fil akhirin. Kemudian ini kami jadikan sebagai warisan ibadah. Kurban, ibadah kurban. Kita setiap Idul Adha menyembelih kurban. Ya. Untunglah Bapak Ibu kalau itu jadi ibadah, ya, yang disembelih itu adalah domba. Coba kalau seandainya ibadah itu, ya, yang disembelih anak, Pak, kira-kira sanggup nggak Bapak Ibu menjalankannya? Hah? Sanggup nggak? Ya. Idul Adha sekurang-kurangnya seumur hidup sekali harus menyembelih anak sendiri. Kira-kira sanggup nggak? Pasti nggak sanggup. Ya, hikmah dari Allah Subhanahu wa taala justru, ya, sebuah syariat dari penyembelihan Nabi Ismail ini diganti dengan seekor domba. Dan manfaatnya untuk kita juga, ya. Fakulu minha, kata Allah ketika menyembelih kurban, makan sebagian dagingnya. Wa atimul ba'isal fakir, bagikan untuk fakir miskin. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jadi syariat juga ternyata. Ya. Maka Bapak Ibu, innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Wa basyarnahu bi Ishaq. Kemudian kami berikanlah, kami anugerahkanlah kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ishaq. Lahir Nabi Ishaq dari Siti Sarah. Ayat ini menunjukkan bahwa yang akan disembelih itu adalah Nabi Ismail, bukan Nabi Ishaq. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini juga ada yang meriwayatkan, tapi di sini saya nggak dapat, tentang melempar jamroh. Jadi ketika diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, Bapak Ibu jamaah sekalian, itu iblis, ya, melakukan operasi, ya, untuk supaya menggagalkan penyembelihan itu. Datang kepada Nabi Ibrahim, dilempar sama Nabi Ibrahim. Jadi jumroh 7 kali lemparan. Jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh aqabah. Ada 3 jumroh, ya Bapak Ibu. Apakah itu Nabi Ibrahim semua yang melempar? Ada juga yang meriwayatkan, ya, ketika datang Nabi Ibrahim supaya janganlah sembelih anakmu. Ini bukan perintah Allah. Ini adalah merupakan perintah dari sesuatu yang tidak baik dan lain sebagainya. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam melempar, pak segala macam, lari setan. Ya. Jumpa lagi sama Siti Hajar. Rela kau seorang ibu punya anak yang begitu manis, yang begitu cantik, ganteng maksudnya, ya, yang begitu ganteng, lembut dan menyenangkan, tiba-tiba mau disembelih. Rela ke engkau, kata iblis. Dilempar lagi. Begitu juga dengan Ismail, sanggup kau disembelih, dilempar lagi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu semua jadi syariat. Ya. Walaupun riwayatnya banyak yang dhaif tentang cerita ini, ya, banyak dhaif. Tetapi ada yang mengatakan ini riwayat, ya, terkait dengan sejarah jumrah, baik itu jumrah ula, jumrah wusta, ataupun jumrah aqabah ketika menunaikan ibadah haji di Mina. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari kisah ini, ya, bisa kita ambil sebuah kesimpulan, ya, hikmah dan pelajaran. Ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan apapun yang kita lakukan selagi itu adalah merupakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan standar ridho Allah itu bukan standar manusia. Standarnya Allah. Kalau zaman Nabi Ibrahim itu, ya, standarnya apa yang diwahyukan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, standar kebenaran pada hari ini Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, sunnah. Jadi kalau seandainya
kita berbeda pendapat tentang standar kebenaran. Ini sesat, ini munafik, ini kufur, ini lari dari kebenaran, misalkan. Kalau seandainya itu terjadi pada sesama muslim, nggak perlu kita saling ribut, ya, saling bertengkar. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada perdebatan, kalau ada keributan antara kalian tentang satu kebenaran, farudduhu ilallahi wa rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Maksudnya apa? Kalau kembalikan kepada Allah berarti Al-Quran, kembalikan kepada Rasul berarti as-sunnah, hadis-hadis Rasulullah SAW. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. In kuntum, kalau kalian memang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pesan, ya, tentang menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dari kisah ini. Kemudian juga Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang keberadaan Nabi Ismail alaihissalam ini juga ada kisah tentang pembangunan Ka'bah. Jadi Ka'bah ini dibangun karena Nabi Ibrahim itu kalau datang ada saja yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, ini menyembelih anaknya, muncul syariat baru, ibadah baru. Kemudian juga membangun Ka'bah misalkan. Ketika dibangun Ka'bah itu juga perintah Allah. Nabi Ibrahim mencari batu dan sebagainya. Ya, terus itu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Maka Ka'bah itu awal dan asal muasalnya itu dibangun sejak zaman Nabi Adam, bahkan sebelum Nabi Adam. Kemudian di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dengan bentuk Ka'bah seperti itu. Entah kenapa Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam berteriak, ya, berteriak kepada manusia, ya, wa'adzin finnas, teriaklah kepada manusia supaya datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, wahai Allah, enggak sampai teriakanku kemana-mana. Kata Allah, berteriak saja, insya Allah aku akan menyampaikan kepada semua manusia. Nah sejak itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ka'bah itu menjadi sebuah rumah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Simbol perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan entah kenapa pula Allah Subhanahu wa taala menghembuskan ke dalam dada manusia cinta kepada Ka'bah. Kalau kita lihat dari bentuknya Bapak Ibu, bentuknya kan kotak aja sebetulnya kan, Ka'bah itu kotak. Kira-kira banyak enggak bangunan di dunia ini yang jauh lebih megah daripada Ka'bah? Banyak enggak Pak? Bu? Banyak enggak bangunan yang lebih megah daripada Ka'bah? Banyak. Ya. Tapi entah kenapa kita kalau lihat Ka'bah tuh kepingin kali ke sana. Kalau sudah sampai ke sana, ingin kita menyentuhnya. Bahkan berderayan air mata, dipenuhi oleh kerinduan untuk sampai ke sana. Padahal dari sisi bentuk masih banyak lagi bangunan yang jauh lebih megah ya daripada Ka'bah. Tetapi begitulah cara Allah Subhanahu wa taala memuliakan sesuatu. Walaupun bentuknya tidak begitu megah dibandingkan bangunan yang lain, tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah hembuskan kecintaan, maka kecintaan itu akan menggerakkan manusia untuk datang kepadanya. Apa pesannya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah? Maka dakwah itu, ya, dalam upaya kita berislam, bagaimana kita menanamkan kecintaan kepada kebenaran itu, kepada siapapun, supaya orang cinta kepada kebenaran. Kalau orang sudah cinta kepada kebenaran, dia akan kerahkan semua yang ada pada dirinya, pikirannya, kemampuan dirinya, fisiknya, bahkan hartanya akan dia berikan untuk menjunjung tinggi kebenaran itu tegak. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, itulah hebatnya risalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kisah Nabi Ismail alaihissalam insya Allah nanti akan ada sendiri, karena Nabi Ismail ini ya dari sisi zamannya ya lebih dahulu lagi Nabi Lut dan Nabi Syu'aib ya. Jadi nanti kita selesai tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, memang ada sesi lagi kisah tentang Nabi Ismail dan kisah tentang Nabi Ishak. Ya, nanti kita ada sesi sendiri, dan itu insya Allah setelah kisah Nabi
Lut dan kisah Nabi Syuaib. Jadi ini kan Nabi Ibrahim kita selesaikan dulu, nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Saya nggak tahu berapa sesi lagi tentang Nabi Ibrahim, ya, karena ada beberapa kisah yang lain yang menarik tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ini, dan barulah kemudian kita masuk ke kisah Nabi Lut. Setelah itu kisah Nabi Syuaib, ya, bagaimana pula, dan barulah setelah itu kita akan masuk ke dalam kisah perjalanan hidup Nabi Ismail alaihissalam, dan kemudiannya baru kisah perjalanan hidup Nabi Ishak. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.